Pada video kali ini, kami akan melakukan simulasi tentang berlaku kekerasan. Selamat menyaksikan. Permisi Pak. ya Ustaz. Selamat siang Pak. Perkenalkan saya perawat Aneta. Saya akan mengkaji beberapa hal dari Bapak. Tapi sebelumnya, apakah benar ini dengan Bapak Nando? Ya Ustaz. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah belakangan ini atau beberapa hari ini Bapak merasa marah atau emosi kepada keluarga Bapak? Ya Ustaz. Apa penyebabnya sehingga Bapak marah kepada keluarga Bapak? Penyebabnya itu mereka tidak mau memahami saya. Ketika saya meminta uang, mereka tidak kasih. Baik Bapak. Ketika Bapak marah dan emosi kepada keluarga Bapak, apakah ada perilaku kekerasan yang Bapak lakukan kepada keluarga Bapak? Saya sering memukul tembok dan memukul adik saya ketika saya marah. Baik Bapak. Setelah Bapak memukul adik Bapak dan memukul tembok, apa yang Bapak rasakan setelah itu? Ketika saya memukul tembok dan memukul adik saya merasa puas. Baik Bapak. Di sini saya akan melakukan cara mengontrol kekerasan. Yang pertama yaitu terapi tarik nafas dalam. Bolehkah Bapak bisa melakukan tarik nafas dalam? Ya. Begini Bapak, caranya Bapak menghirup dari hidung dan mengeluarkan lewat mulut. Coba Bapak bisa praktekkan sekarang Bapak. Sedikit lagi Bapak. Baik Bapak. Dan cara yang kedua yaitu Bapak boleh mengambil bantal dan berteriak sepuas Bapak dan bisa melampiaskan amarah Bapak. Bapak boleh mempraktekannya. Baik Pak, saya sudah selesai melakukan pengajian buat Bapak. Saya permisi dulu Pak. Ya Ustaz. masuk. Permisi, selamat siang Pak. Ya Ustaz. Apa betul ini dengan Bapak Nando? Ya Ustaz. Bagaimana kabar Bapak Nando? Baik Ustaz. Apakah kemarin sudah diberikan tindakan untuk mengontrol emosi Bapak? Sudah Ustaz. Terima kasih. Bagaimana Bapak sudah melakukan tindakan tersebut? Apa yang Bapak rasakan? Saya merasa rileks dan nyaman Ustaz. Terima kasih. Ya, sekarang saya akan mengajarkan cara mengontrol emosi Bapak dengan cara menyimpan tempat tidur dengan rapi dan benar. Apakah Bapak tahu cara menyimpan tempat tidur dengan rapi dan benar? Tidak tahu Ustaz. Nanti saya praktekkan. Ya Ustaz. Bapak, cara menyimpan tempat tidur dan benar, Bapak harus merapikan dulu kain begini. Jika Bapak sudah melihat sudah bersih atau sudah rapi, Bapak sudah boleh tidur. Ya Ustaz. Jika Bapak masih merasakan emosi atau merasa tidak nyaman, Bapak bisa melampiaskan emosi Bapak dengan cara menarik nafas yang dalam, dengan cara memukul bantal. Bapak bisa paham dengan apa yang saya jelaskan? Ya Ustaz. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja. Saya permisi Bapak. Ya Ustaz. Selamat siang. Ya Pak.
Selamat siang Pak, ini apakah ini dengan pasien Nando? Ya Pak. Pak, perkenalkan saya perawat Gabriel Payama. Di sini saya akan mau menanyakan bagaimana kabar Bapak hari ini. Baik Pak. Bapak, apakah emosinya sudah bisa dikontrol atau tidak? Sudah bisa Pak. Pak, Bapak dari cara yang kemarin yang sudah saya jelaskan kepada Bapak, yaitu dengan mengontrol yang kemarin, apakah sudah bisa dilakukan oleh Bapak? Sudah Pak. Baik Pak, perasaan Bapak setelah dilakukan tindakan yang kemarin bagaimana Pak? Saya merasa rileks dan merasa nyaman Pak. Ya baik Pak. Bapak, di sini sekarang kita akan mengontrol emosi Bapak dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Seperti Bapak kalau misalnya berbicara dengan orang lain, Bapak harus senyum dan mampu mengontrol emosi Bapak ya. Ya Pak. Baik Pak, sudah selesai tindakan yang saya berikan saat ini kepada Bapak. Kalau Bapak ada perlu, silakan hubungi saya di ruang perawat saya Pak. Ya Pak. Baik Pak, selamat siang. Saya permisi Pak. Ya Pak. Selamat siang Pak. Astir. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak, apakah benar ini dengan Bapak Nando? Ya Astir. Oh iya. Oke, baik Pak. Perkenalkan, saya Suster Levino Mise. Di saat ini saya akan melakukan tindakan terapi spiritual sekaligus evaluasi kepada Bapak. Tetapi sebelum itu, sebelum saya melakukan tindakan, apakah saya bisa meminta waktu Bapak? Bisa Astir. Oke, baik Pak. Pertama-tama saya akan menanyakan kepada Bapak terkait dengan perasaan Bapak ketika teman-teman sudah menjelaskan terkait dengan SP1 atau dan SP2. Saya akan mengevaluasi kembali. Yang pertama-tama, bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang tentang kemarahan Bapak? Saya sudah mulai rasa nyaman dan rileks. Oh iya, baik Pak. Apakah Bapak sudah bisa mengontrol emosi Bapak? Sudah Astir. Oh ya, baik Pak. Apakah Bapak sudah mampu untuk mengontrol emosi dan tindakan Bapak saat berinteraksi dengan orang lain? Sudah Astir. Oh ya, baik Pak. Bapak, sebelum saya melanjutkan terapi spiritual, saya boleh bertanya Boleh Astir. bagaimana ibadah Bapak selama Bapak dalam kondisi sakit? Baik atau tidak? Baik Astir. Oh, iya, baik. Kalau baik, puji Tuhan. Di sini saya akan mengajarkan kepada Bapak terkait dengan terapi spiritual. Yang pertama-tama, saya akan mengajarkan cara berdoa kepada Bapak yang baik. Oke, yang pertama yang harus Bapak lakukan dalam melakukan tindakan spiritual, yang pertama Bapak harus menenangkan pikiran Bapak ketika Bapak mau berdoa, dan kemudian Bapak harus mempersiapkan hati Bapak, tenangkan diri Bapak, dan selanjutnya ketika Bapak mau berdoa juga Bapak harus menghilangkan rasa emosional dalam diri Bapak. Dan ketika Bapak sudah melakukan tindakan atau hal-hal tersebut, di situ Bapak telah mempersiapkan diri Bapak dan Bapak siap untuk berdoa. Oke Bapak, mungkin itu saja tindakan terapi spiritual dan evaluasi yang saya sampaikan di saat ini. Semoga yang saya sampaikan Bapak dapat melakukannya dan jadi suatu pedoman bagi Bapak. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Yesus memberkati. Ya. Permisi Ya, Bapak, terima kasih. Ya, selamat siang Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Terawa Josi. Apakah benar ini dengan Bapak Nando? Ya Pak. Ya, Bapak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik Pak. Ya, Bapak di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak, yaitu dengan tindakan yang beberapa hari teman saya lakukan kepada Bapak. Apakah Bapak dapat mengontrol emosi Bapak? Sudah bisa? Sudah Pak. Ya, baik.
apakah Bapak telah melakukannya pada kesiaran Bapak? Sudah Pak. Ya baik, Bapak di sini saya membawa 2 obat, yaitu obat yang pertama ini untuk mengontrol emosi dan amarah Bapak, yaitu diminum pada saat siang dan malam. Ya Pak ya, dan obat yang satunya lagi yaitu untuk Bapak minum pada saat Bapak marah dan merasa depresi, ya Pak? Ya. Ya Bapak, ini obat Bapak saya taruh di sini. Ya, Bapak, apakah Bapak mengerti obat yang saya kasih? Mengerti Pak. Ya baik Pak, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ya terima kasih ya Bapak. Ya Pak. Ya Pak, saya permisi Pak, jika perlu sesuatu Bapak dapat menghubungi saya. Ya permisi Pak, selamat siang. Ya Pak. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Ibu. Ya, permisi. Ibu, perkenalkan di sini dengan saya Suster Junevia. Apa benar ini dengan keluarga dari Bapak Nando? Benar, Ibu. Ya Ibu, di sini sesuai dengan asuhan keperawatan yang saya analisa, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perilaku kekerasan yang sedang dialami oleh Bapak Nando. Boleh ya Ibu? Boleh, Ibu. Waktu yang dibutuhkan mungkin sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Ya. Jadi Ibu, sesuai dengan asuhan keperawatan yang saya analisa, ternyata Bapak Nando ini sudah melakukan perilaku kekerasan. Nah, perilaku kekerasan yang dia lakukan yaitu beliau memukul saudaranya dan juga beliau sering memukul tembok. Penyebab dari perilaku kekerasan yang dilakukan oleh Bapak Nando ini sendiri karena kurang adanya perhatian dari keluarga, kemudian segala sesuatu yang Bapak Nando butuhkan itu tidak terpenuhi, Ibu, sehingga Bapak Nando melakukan perilaku kekerasan. Ya. Untuk sepengetahuan ibu-ibu, tanda dan gejala yang dialami oleh Bapak Nando ini, beliau mudah tersinggung, kemudian mudah marah, cemas, rasa takut. Nah, kadang beliau bisa memukul orang-orang di sekitar beliau, ya. Nah, akibat dari itu, namun beliau merasa puas, Ibu. Beliau ketika beliau melakukan kekerasan, beliau tidak merasa sakit, tetapi beliau merasa puas karena sudah memukul sesuatu untuk sebagai tempat pelampiasan beliau. Nah, jadi tujuan saya datang ke sini, saya ingin memberikan penjelasan sedikit informasi kepada keluarga untuk mengontrol nanti penyakit yang dialami oleh Bapak Nando. Jadi ketika nanti sebentar penyakitnya kambuh lagi, saya sarankan kepada keluarga untuk jangan memarahi klien. Nah, kemudian untuk membatasi konflik dengan klien, untuk mengatasi stres yang dialami oleh klien. Kemudian ketika nanti klien mengamuk, saya sarankan juga untuk jangan menyalahkan beliau, tetapi lebih sabar, kemudian harus lebih banyak berbicara kepada klien, kepada Bapak Nando, supaya Bapak Nando bisa lebih sabar dalam mengontrol akan perilaku kekerasannya. Ya, mungkin itu saja beberapa tips yang ingin saya bagikan kepada keluarga. Sampai di sini apakah keluarga bisa memahami? Bisa. Iya. Kira-kira apa yang keluarga bisa memahami dari apa yang saya jelaskan? Jadi dalam kita menghadapi Nando, kita itu tidak boleh marah, kita harus lebih sabar, kita harus sering berdiskusi, dan kita tidak boleh menyalahkan Nando atas apa yang dia perbuat. Mungkin itu. Benar sekali Ibu, terima kasih ya Ibu untuk kerjasamanya. Nanti 1 jam kemudian lagi saya akan kembali untuk mengecek perkembangan Bapak Nando, kira-kira perkembangan beliau sudah sampai di mana Ibu ya. Terima kasih Ibu untuk kerjasamanya, saya permisi. Iya, Bu. Ya. Terima kasih.